Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita dapat beraktivitas pada hari ini dengan sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Di sini saya akan membuat tugas video presentasi mata kuliah Etika Profesi Keguruan yang diampu oleh beliau Bapak Dr. Oktio Franky Biantoro MPD. Sebelum saya memberikan materi yang telah saya pelajari, saya akan membuka presentasi kali ini dengan salah satu quotes. Bismillahirrahmanirrahim. Al-waktu kasyaifi fa illam taqtahu qata'aka. Jadi waktu itu seperti pedang. Jika kau ataupun kita semuanya tidak memotongnya, maka ia akan memotongmu. Saya akan memulai dan membuka materi yang telah saya dapat di mata kuliah Etika Profesi Keguruan. Jadi interaksi antara guru dan peserta didik itu merupakan aspek terpenting keberlangsungan kita dalam proses pendidikan ataupun proses belajar. Berikut poin-poin pada etika guru kepada peserta didik sebagai berikut. Yang pertama, penghargaan. Jadi seorang guru ataupun seorang pendidik itu harus memiliki sifat menghargai kepada seluruh peserta didik. Agar apa? Agar peserta didik itu memiliki sifat menghargai ataupun menghormati juga kita sebaliknya sebagai guru. Yang kedua ada keterbukaan. Jadi seorang guru ataupun seorang kita sebagai calon pendidik itu harus memiliki sifat terbuka. Artinya apa? Ketika nih ada salah satu siswa yang mau bimbingan ataupun konseling ataupun murid yang mau menceritakan pengalaman, menceritakan kesulitan saat di kelas, itu harus kita tanggapi dengan baik dan kita harus memberikan umpan jawaban motivasi ataupun penyemangat bagi peserta didik tersebut agar peserta didik itu lebih giat belajar, lebih maju, lebih semakin semangat dalam pembelajaran. Yang ketiga ada kesetaraan. Jadi kita sebagai calon pendidik itu harus memiliki setara. Tidak boleh membeda-bedakan antara siswa satu ataupun siswa yang lain. Tidak boleh memihak antara peserta didik satu ke peserta didik yang lain. Dan kita harus bisa menempatkan peserta didik yang ini dan yang itu. Itu harus kita tanamkan dalam sanubari kita sebagai seorang pendidik. Yang keempat ada konsistensi. Ini juga merupakan aspek penting di dalam kita sebagai seorang pendidik. Karena apa? Jadi konsistensi itu adalah kita kalau menjadi seorang guru itu harus istiqomah, harus berkelanjutan untuk mengajarkan materi yang telah kita dapat kepada murid kita. Agar apa? Agar terciptanya lingkungan kelas yang aman dan juga terstruktur. Yang kelima ada komunikasi yang efektif. Jadi kita sebagai calon pendidik itu harus memiliki komunikasi yang efektif, yang jelas. Karena apa? Di lain pembahasan itu ada seorang peserta didik, kalau ada yang kesulitan berbicara, kita harus pancing, kita harus memiliki inovasi, kita harus efektif dalam melakukan pembicaraan kepada peserta didik. Apa saja yang harus kita lakukan pada komunikasi yang efektif? Seperti kita pada saat menyampaikan materi, kita memberikan umpan ataupun jawaban yang positif, itu juga sangat penting dalam kita sebagai seorang pendidik dalam beretika. Dan yang terakhir ada mendukung perkembangan. Jadi di mendukung perkembangan ini kita sebagai seorang guru ataupun seorang pendidik harus
mendukung perkembangan pada peserta didik yang kita ampuh, seperti perkembangan akademiknya, perkembangan sosialnya, perkembangan belajarnya. Kita harus pantau hari demi hari, kita harus pantau ini anak semisal belajar matematika sudah sampai perkalian, sudah sampai pembagian, sudah sampai penjumlahan, pengurangan, sudah sampai statistika, sudah sampai semuanya, itu harus kita pantau. Jadi kita itu sebagai seorang pendidik itu harus pintar memantau perkembangan peserta didik yang kita ampuh. Terima kasih. Materi yang telah saya sampaikan ini dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai seorang pendidik, seorang calon pendidik harus menerapkan hal-hal tersebut yang saya jelaskan di atas tadi. Karena apa? Karena dapat membantu kita menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, yang efektif, yang positif, dan juga membangun hubungan antara kita sebagai calon pendidik dan juga peserta didik. Sebelum saya tutup materi saya ini, saya akan memberikan suatu pantun yang bisa menggugah antara hati kita yang malas belajar, malas kuliah, itu sangat-sangatlah kita jauhi lah. Jadi pantun saya seperti ini: jika kamu tidak pakai baju, pasti malu dilihat tetangga. Jika kamu tidak punya ilmu, seumur hidup akan sengsara. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.